Pertama, kita akan menyampaikan beberapa CV, walaupun beberapa sudah kenal. Pertama, Romo, untuk Prof. Eko Indrajit, saya ucapkan provisiat ya. Rabu kemarin di wisuda, doktor yang ketiga ini. Hebat sekali. Keempat mau itu ada salah. Keempat malahan ya. Yang pertama itu di Business Administration di University of City of Manila ya. Kemudian yang kedua doktor teknologi pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua Polandia mau. Oh, di Polandia itu di bidang apa, Prof? Di bidang IT. Di bidang IT. Teknologi pendidikan yang UNJ yang ketiga. Yang kedua berarti di Polandia itu di bidang IT-nya. Kemudian yang keempat kemarin doktor di bidang ilmu pertahanan. Itu baru Rabu kemarin, masih seperti baru itu ya di Universitas Pertahanan. Dan beliau itu mengajar para orang yang melawan cybercrime itu ya di PTIK, kemudian di Lemhanas juga ketahanan, dan juga di beberapa universitas memberi seminar-seminar internasional dan juga beberapa masukan-masukan untuk pendampingan di bidang teknologi informasi ini, termasuk anggota inti Komsos KWI. Maka terima kasih atas kehadirannya. Prof. Eko akan menerangkan tentang metaverse itu, karena tema kita kali ini adalah gereja di era metaverse. Kemarin kita mendengar Menteri Agama akan mempunyai ide naik haji dengan metaverse, ya tidak harus sampai sana. Kita akan menyoroti tentang lebih apa itu metaverse dan kemajuan teknologi di bidang itu. Kemudian pembicara kedua nanti Romo Mutiara Andalas, ini seorang teolog dogmatik. Kalau teolog dogmatik itu saya melihat wajahnya seperti wajah Tuhan sendiri, Yahweh ya, yang memberi aturan-aturan gitu. Bahkan kadang melebihi Tuhan ini Romo Andalas ini. Beliau adalah doktor di bidang teologi dogmatik itu di mana ini? Di Santa Clara University, California. Masternya di Berkeley, California. Jadi memang bidangnya teologi dogmatik. Tetapi beliau ini sekarang menjadi dosen di Sanata Dharma, pernah menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, dan kemudian mengembangkan pedagogi intimitas, spiritualitas orang muda, dan teologi narasi. Nah, itu beliaunya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan, jadi Romo Andalas akan menyoroti tentang bagaimana pandangan gereja tentang dunia metaverse ini. Kemudian Bapak Prof. Frans Budi Santika, ini seorang trainer, dia aktif sejak tahun 2007 di bidang trainer dan konsultan komunikasi. Beliau akan pendidikan formalnya ilmu filsafat teologi komunikasi dan komunikasi, pendiri dan master trainer Heart Speaks Indonesia, konten atau desain advisor di PT Prime Skill Edukasi Indonesia, bersertifikasi untuk instruktur pengawas pelatih trainer utama Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, dan License Master Practitioner NLP bersertifikasi Neurosemantics MBTI DISC, saya nggak tahu apa itu, EFT dan sebagainya. Jadi mempunyai lisensi nasional maupun internasional untuk sebagai trainer. Beliau juga aktif di bidang pelayanan KKM KKAJ, membantu Weekend Choice di Komkep KAJ, Komsos, dan juga Pusat Pastoral KAJ. Dan sampai sekarang membantu para religius penggerak utama Katolik, umat Katolik di seluruh Indonesia dalam hal pengembangan aspek kepemimpinan dan komunikasi. Saudara-saudari, itu semua pembicara. Kita akan bersama-sama mendengarkan yang pertama Prof. Eko Indrajit, sekitar nanti masing-masing pembicara sekitar 25 menit ya. Karena kita nanti akan mungkin lebih banyak yang bertanya, karena ini sungguh-sungguh baru itu dunia metaverse itu apa. Dan kemudian akan langsung 3 pembicara berbicara langsung berurutan, nanti tanya jawab baru di akhir. Terima kasih. Sekarang waktu pertama saya serahkan kepada Prof. Eko.
Silahkan, Prof. Terima kasih, Romo Teguh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Sip. Ya. Aman ya? Aman. Oke, terima kasih. Oke, waktu saya 25 menit ya, Mo? Betul ya? Ya, agak berat ini karena soalnya Oh di ya. kampus memerlukan 2 semester. Saya ringkas menjadi 25 menit. Wah. Ya, ada toleransi lah sedikit. Oke. Baiklah, selayaknya orang Indonesia walaupun di metaverse, saya akan mulai dengan memberikan pantun untuk sahabat-sahabatku semua. Ingat kuliah, ingat tempat kos, gantian tidur, gantian mandi. Untuk semua teman-teman Komsos, ku persembahkan presentasi ini. Ya, kita mulai ya. Host, bolehkah saya diberikan izin untuk bisa sharing? Silahkan, host. Host. Terima kasih. Baiklah, stopwatch saya sudah jalan. Judulnya adalah Metaverse dalam Dunia Menggereja. Ya, saya akan mulai Bapak Ibu sekalian. Presentasi sudah terlihat ya, Romo? Aman ya? Aman, terlihat. Saudara-saudara sekalian, ya metaverse ini menjadi jargon belakangan yang banyak disebutkan orang, walaupun banyak yang menyalahartikan arti metaverse karena kita bisa menggunakan arti metaverse dengan pengertian sempit atau pengertian luas. Mengapa demikian? Sebenarnya kata metaverse ini sudah lama dikenal, tapi mulai dibumingkan lagi oleh siapa lagi kalau bukan Mark Zuckerberg. Kalau Anda mendengarkan video yang bersangkutan, dia mengatakan sebenarnya dia sedang membuat visi baru untuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalam di dalam korporasinya. Jadi kita tahu Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook, kemudian Facebook sudah mengambil alih juga membeli WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Jadi Zuckerberg itu punya vision, what's next after this internet? What's next after the social media? Dan dia membayangkan sebuah dunia alternatif. Sehingga perusahaan-perusahaan dia semuanya, kelompok grup perusahaannya akan dia rebrand jadi yang namanya Meta. Jadi Meta itu adalah rebranding dari seluruh korporasinya Mark Zuckerberg. Di mana nanti dia akan mulai mempromosikan, menciptakan, mengembangkan sebuah alternatif dunia yang dikatakan sebagai metaverse. Di mana dia mengatakan meta itu artinya adalah beyond our universe. Ya. Jadi pengertian sempit dari metaverse adalah dunia nanti yang diciptakan oleh si Mark Zuckerberg, yaitu Facebook, Instagram, plus yang lain-lain. Tetapi kalau kita menggunakan pengertian luas, Meta bukan sebagai mereknya Mark Zuckerberg, Meta sebagai artinya beyond our universe. Jadi universe kita beyond, di luarnya, ya. Nah, agar kita tahu, jadi sebenarnya nanti kita bisa membuat Romo yang namanya Komsos First, bukan Komsos Metaverse gitu loh, Mo. Kita bisa bikin Komsos First, Katedral First, Gereja First, Indonesia First, Nusantara First, atau apapun. Ya, karena Meta ini pengertian sempit adalah rebranding dari perusahaannya Mark Zuckerberg. Beliau sendiri mendefinisikan sebagai suatu dunia virtual yang bisa Anda akses dan Anda alami dengan menggunakan headset virtual dan augmented reality. Ini definisi dari yang bersangkutan. Jadi sebuah dunia virtual yang bisa diakses dan dialami dengan memanfaatkan headset augmented and virtual reality. Banyak orang awam yang tidak bisa membandingkan apa itu augmented, apa itu virtual reality. Ini sangat penting dalam konteks metaverse. Augmented reality itu adalah realitas yang di-augmented. Realitas yang ditambahkan, realitas yang diperkaya. Jadi misalnya kita sebagai manusia melihat bunga mawar. Mata kita bisa melihat bunga mawar. Itu adalah realitas yang ada di depan kita. Nah, namun dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan headset, dengan menggunakan lensa lain, maka di atas bunga mawar itu akan terlihat nama latinnya,
kemudian terlihat bunga itu sedang mekar secara animasi, di kanan atas kelihatan sejarah dari bunga itu, di sebelah kiri atas ada gambar peta dunia dengan tempat-tempat bunga itu tumbuh. Jadi realitas yang di-augmented, yang diperkaya, yang ditambahkan. Jadi realitasnya tetap ada, hanya ditambahkan. Jadi misalnya saya sekarang ketemu sama Romo Teguh begitu. Kemudian Romo Teguh kalau saya lihat Romo sekarang hanya melihat mukanya saja. Tapi kalau Romo Teguh saya lihat dari handphone saya taruh handphone di depan ini dan saya jalankan aplikasi augmented reality, langsung kelihatan di situ. Romo Teguh lahirnya di mana, foto kecilnya kayak apa, foto ayah ibu dan keluarganya seperti apa. Realitas yang ditambahkan. Sementara virtual reality namanya juga virtual. Realitasnya tidak ada di depan kita. Hanya ada ketika kita memakai alat yang namanya Google. Ketika kita pakai alat yang kayak kacamata itu, baru tiba-tiba kita kaget di depan kita seolah-olah ada menara Pisa. Kita klik, tiba-tiba kita berada di depan piramida Mesir. Tiba-tiba kita berada di depan Vatikan. 360 derajat atas dan bawah. Realitas yang dibuat seolah-olah ada di sekitar kita. Karena virtual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya maya, seolah-olah ada. Itulah yang namanya perbedaan antara augmented reality dan virtual reality. Jadi augmented reality gerejanya tetap kelihatan ada. Cuman di atas gereja itu kita bisa melihat banyak sekali informasi. Ini patung siapa, santo siapa, ini perhentian keberapa dalam jalan salib dan lain sebagainya. Sementara virtual reality kita melihat realitas baru yang tidak ada di sekitar kita karena kita menggunakan alat bantu. Itu sangat penting, ya. Nah, inilah yang membuat maka metaverse diciptakan untuk memperkaya pengalaman kehidupan manusia yang terbatas, bukan untuk menggantikan. Nah, ini filosofinya, ya. Bukan untuk menggantikan, tetapi untuk memperkaya pengalaman kehidupan manusia yang terbatas. Nanti kita lihat mengapa itu terjadi. Nah, disitulah maka kemudian keluarlah 3 teknologi penghadir metaverse. Sekarang yang paling banyak dipakai adalah mobile apps. Jadi paling murah itu pakai handphone. Handphone yang kita bawa kemana-mana ini paling gampang. Nanti akan lebih lagi pakai kacamata virtual reality atau gabungan antara keduanya. Sekarang mari kita lihat bagaimana implementasinya dalam dunia menggereja. Apakah nanti akan seperti ini, Romo? Kan pertanyaan orang-orang langsung ekstrim. Apakah nanti Romo akan berada di satu tempat pakai jubah kemudian pakai Google gitu ya, pakai headset? Jawabannya bukan ini maksudnya, walaupun ini bisa menjadi salah satu variasi dari penerapannya. Tapi kalau kita menggunakan makna positif darinya, yaitu sebagai berikut. Saya kasih contoh. Ya, sebelum saya kasih contoh, saya jelaskan dulu prinsip-prinsipnya, teman-teman. Fenomena metaverse seyogianya bukan untuk menggantikan dunia fisik manusia, tapi untuk memperkaya keberadaannya dengan cara menjangkau yang tak terjangkau dan menawarkan alternatif bagi yang memiliki hambatan atau keterbatasan. Bapak, Ibu, Romo, Suster, bisakah bayangkan kalau belum ditemukan yang namanya telekonferensi semacam Zoom, belum ditemukan teknologi semacam YouTube dan terjadi pandemi. Bagaimana masa depan misa? Bagaimana masa depan gereja? Tapi kita bisa tetap hadir walaupun pandemi dengan cara menggunakan rekaman, YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Filosofinya sama, bahwa metaverse adalah pengembangan lebih lanjut dari dunia internet. Dunia internet dirasa kurang immerse, kurang bisa dihayati. Nah, metaverse ingin mencoba menggunakan panca indera manusia agar menjadi seperti dunia sungguhan. Dan yang kedua, dibutuhkan open mind untuk dapat memahami kehadiran teknologi ciptaan manusia ini. Kuncinya bukan di teknologinya, tetapi di mindset. The man behind the gun. Inilah yang selalu dikatakan Bapak Paus, bahwa teknologi itu netral, tergantung pribadi yang menggunakan di belakangnya. Jadi jangan salahkan metaverse, jangan salahkan internet,
Jangan salahkan media sosial. Tapi siapakah pribadi yang menggunakan di belakangnya? Itu adalah prinsipnya. Dari situ saya akan kasih contoh-contoh yang sudah dijalankan sekarang. Karena waktu saya sudah lewat 10 menit. Pertama, contohnya. Orang Katolik senang ziarah. Setiap kali ziarah, satu base 30 orang. Sementara yang menerangkan cuma 1 orang. Apa yang terjadi kalau kita ziarah? Hanya beberapa orang yang mendengarkan, yang lain sibuk sendiri-sendiri memfoto dan lain sebagainya. Kita lupa akan makna sejarahnya, makna ziarahnya, dan lain sebagainya. Dengan metaverse, kalau kita ziarah, apakah ke Sendang Sono, apakah ke Vatikan, apakah ke tempat-tempat yang lain, maka setiap gereja yang kita lihat, setiap artefak sejarah yang kita lihat, setiap tempat-tempat yang bermanfaat kita lihat pakai tablet, kita lihat pakai handphone, maka di situ keluarlah informasi tambahan mengenai artefak tersebut, mengenai bangunan tersebut. Jadi apakah kita ke Lourdes, kita ke Fatima, kita akan bisa melihat itu semua. Jadi selama kita berjalan, tinggal menggunakan handphone kita, dan seluruh tempat ziarah itu akan bercerita kepada kita. Ini contoh augmented reality untuk ziarah dan wisata. Yang kedua, VR untuk menikmati banyak gereja. Hanya dengan menggunakan alat sekitar 4 juta rupiah, maka kita bisa memotret gereja kita masing-masing 360 derajat. Dan kita bisa menikmatinya dari handphone kita, dari kacamata kita, dari headset kita. Kita bisa berada di beberapa gereja dalam 1 hari. Kita bisa menikmati gereja di Sendang Sono. Kita bisa menikmati gereja di Papua. Kita bisa menikmati gereja di Tidore dan lain sebagainya. Karena apa? Karena virtual reality menghadirkan itu semua. Kita bisa kembali ke gereja waktu kita SD, TK, SMP untuk bernostalgia dan lain sebagainya. Contoh lagi yang ketiga, museum-museum penting yang ada di berbagai negara di dunia, di Brazil, di Argentina, ya, kemudian di Afrika Selatan, yang tidak mungkin kita ke sana karena biayanya sangat tinggi dan ada pandemi. Bisa kita hadirkan di dalam hidup kita sehari-hari dengan cara VR. Jadi ini yang dikatakan sebagai memperkaya. Saya tidak mungkin ke Brazil atau ke Argentina untuk melihat itu semua. Tapi saya bisa menghadirkan Argentina dan Brazil ke tempat saya. Betul. Harapannya ini semua bisa membuat iman kita semakin baik, kita semakin solider, kita semakin empati. Contoh lainnya adalah, ini adalah contoh VR yang sudah ditaruh di Vatikan, di mana kita bisa menjelajahi Saint Peter dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa melihat satu lukisan dari lukisan yang lain. Kita bisa melihat karya-karya agung para santo, para santa, para bapak gereja dari tempat kita berada. Ini adalah untuk studi artefak sejarah. Sehingga tidak lagi kita membayang-bayangkan sesuatu yang kita sendiri tidak pernah melihatnya. Harapannya dengan VR, maka kita lebih dekat dengannya. Demikian juga mereka yang ingin melakukan ziarah pribadi. Ini adalah salah satu tempat di gereja Notre Dame yang di dalamnya ada replikasi dari Lourdes, di mana setiap umat dipinjamkan oleh gerejanya alat headset untuk melakukan ziarah pribadi. Karena di situ dia bisa berada seolah-olah di tempat lain untuk bisa melakukan. Anda bisa lihat itu ada jalannya 360 derajat dan kita menggunakan headset untuk jalan-jalan itu. Untuk anak-anak, studi kitab suci menjadi lebih menarik. Saya yakin Bapak, Ibu, Romo, anak-anak kita kalau melihat perjamuan terakhir, pasti itu aja gambarnya dari dulu ke dari sekarang ke dulu. Tapi dengan yang namanya augmented reality, buku mewarnai yang isinya adalah perjamuan terakhir misalnya, kita bisa lihat dari tablet, dari handphone, dan kelihatan itu 3 dimensi melingkar dan mereka saling berbicara dan disitulah terjadi peristiwa yang kita alami waktu konsentrasi, waktu di gereja.
Ya, ketika Yesus ngomong, ketika Petrus bicara, mereka bisa menghayati kitab suci secara lebih mendalam. Bahkan tokoh-tokoh seperti orang Samaria, seperti orang Filistin, dan lain sebagainya. Kita pernah tidak membayangkan pakaiannya kayak apa. Bisa ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Tidak kelihatan di buku, tapi kalau dengan teknologi kita bisa melihat itu. Sehingga anak-anak menjadi lebih bisa membayangkan apa yang terjadi di perjanjian lama. Karena terjadi ratusan bahkan ribuan tahun di belakang kita. It's impossible for us to imagine what happened. Disinilah teknologi dipakai untuk membantu kita bisa mendalami secara lebih menyenangkan dan atraktif. Nah, sekarang dilakukan beberapa inovasi-inovasi. Ini adalah contoh inovasi di mana dibuat sebuah gereja metaverse di lokasi yang tidak memungkinkan didirikan gereja. Ada banyak sekali negara-negara di dunia yang melarang ada agama lain beroperasi di negaranya. Mereka harus bersembunyi ketika mereka melakukan ibadah. Atau ketika mereka berkumpul untuk melakukan ibadah, mereka akan berkumpul dengan ketakutan. Bisa sewaktu-waktu digerebek, bisa sewaktu-waktu ditangkap. Di sini dengan menghadirkan metaverse, mereka bisa kembali bertemu secara aman di tempat-tempat yang tidak mungkin bisa digerebek. Karena secara virtual mereka bertemu. Inilah yang dikatakan bagaimana kita menggunakan sesuatu yang netral untuk suatu kebaikan. Ada lagi yang mencoba untuk bagaimana bisa merasakan kehadiran imam dalam situasi yang sulit. Ketika sedang perang, ketika sedang pandemi, ketika sedang terjadi konflik, ketika sedang terjadi hal kelaparan, tidak terjangkau oleh banyak hal. Maka di situ mereka membuat animasi-animasi sehingga bisa merasakan kehadiran orang lain. Merasakan dapat kehadiran imam sesama walaupun yang dihadirkan adalah avatarnya. Tetapi interaksinya nyata karena ada suaranya, karena ada videonya. Nah, ini salah satu yang dipakai. Sekali lagi, bukan untuk menggantikan sakramen yang ada sekarang. Bukan untuk menggantikan peristiwa-peristiwa fisik yang ada sekarang. Tapi dalam kondisi yang sulit bisa menjadi alternatif. Bisa menjadi solusi agar iman kita bisa tetap tumbuh. Nah, ini juga yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Mereka sedang membuat ini ibadah secara virtual ketika terjadi bencana, pandemi atau peperangan, ya. Karena banyak yang ingin membuat metaverse cuma untuk gaya-gayaan Bapak Ibu. Romo untuk membuat pokoknya metaverse gitu ya. Metaverse menjadi tujuan. Metaverse adalah jalan mencapai tujuan. Tujuannya adalah kita tetap dalam kondisi apapun bisa menumbuhkan imam kita, bisa menumbuhkan keinginan kita untuk menyebarkan kabar gembira dan menghadirkan kerajaan Allah. Nah, dari sini saya akan kasih lihat lagi bahwa akan banyak virtual first, virtual serve dalam hidup manusia yang memperkaya physical universe. Mungkin namanya adalah Komsosverse, saya bilang tadi. Namanya bisa Katedral Force, Nusantara First, Indonesia First, Garuda First. Seperti halnya Mark Zuckerberg membuat metaverse-nya. Universe versi yang bersangkutan. Oke. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan, apakah first ini akan berhasil apa tidak? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, tolong jawab di chattingan. Anak-anak kita sekarang tiap hari main game itu anak-anak kecil SD. Kasih tahu saya, mereka main games apa? Siapa yang tahu? Chattingkan ke saya. Yang membuat mereka tergila-gila. Lupa makan, lupa tidur. Anak-anak kecil itu. SD. Mereka senang sekali main ini. Main apa itu? Ayo, saya pengen tahu dari Anda yang nah ya, anak-anak SD sekarang itu ya usia 6 sampai 9 tahun itu kesenangannya main yang namanya Roblox.
Silahkan cek itu keponakan, cek itu anak-anak. Roblox. Roblox ini adalah X-First-nya anak-anak SD sekarang ini. 50% anak-anak Amerika, 50% anak-anak di dunia bermain Roblox saat ini. Roblox ini adalah pengembangan dari Minecraft. Dulu dia bermain Minecraft. Kalau zaman kita kecil tuh Lego. Cuman ini Lego virtual yang bisa jalan-jalan dan dikendalikan. Nah, buat orang-orang tua kayak kita, ada first-nya. Itu udah semua pada nyebutin tuh. Namanya Mobile Legend. Mobile Legend tuh karyawan saya mainin itu Mobile Legend semua. Orang-orang dewasa main Mobile Legend. Lupa semua. Artinya apa? Mereka tersedot ke dalam sebuah dunia. Mereka tersedot dalam sebuah game. Anak-anak itu bermain game cuma satu game kebanyakan. Karena mereka merasa masuk ke dunia lain. Di mana mereka memiliki arti di dunia itu. Nah, zaman ada lagi yang senang tembak-tembakan Call of Duty Mobile. Zaman dulu orang kenal namanya The Sims. Ya. The Sims itu juga merupakan bagian dari X-First yang membuat orang tergila-gila memainkannya. Ada lagi game-game tycoon, simulation game, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menjelaskan mengapa Metaverse nanti akan mengemuka. Karena percaya apa tidak, 8,5 miliar manusia di bumi ini yang sudah bermain game, itu catatannya ada 6 miliar nama manusia. 6 miliar nama manusia sudah bermain game dengan variasinya. Dalam 1 detik, dalam 1 waktu, seperti saat kita sedang Zoom ini, 2,5 miliar manusia di dunia bermain game simultaneously. Makanya Microsoft membeli Minecraft. Dan kebanyakan dipergunakan pakai apa? Kebanyakan dipergunakan menggunakan handphone. Jadi Bapak Ibu sekalian, hampir seluruh penduduk dunia sekarang sudah masuk ke dalam dunia internet yang selanjutnya akan diteruskan menjadi metaverse. Alasan kedua adalah untuk membangun metaverse mudah, tidak perlu berhari-hari. Saya kasih workshop setengah hari saja Anda sudah bisa membuat metaverse Anda masing-masing. Karena banyak toolsnya yang bisa dipakai, seperti Unreal dan Unity. Ada 50 juta game di seluruh dunia yang sekarang sudah ada. Dan saat ini ada 5 juta metaverse yang sudah disiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan manusia. Jadi ini adalah perkembangan dunia. Dan ketiga adalah handphone semakin murah. Alat-alat semakin murah. Kehadiran China dengan teknologinya membuat semua orang bisa memiliki handphone. Semua orang bisa memiliki smartphone. Semua orang bisa memiliki headset nantinya. Dan ini akan terlihat bahwa orang Indonesia ternyata senangannya pakai handphone, bukan notebook atau komputer. Terlihat dari jumlah yang dibeli. Dan alasan terakhir adalah karena sekarang cryptocurrency, robotik, fintech, smart contract, termasuk yang baru saja ketipu dengan binomo dan teman-temannya itu semua adalah cara hidup baru yang tidak terelakkan. Yang sebuah keniscayaan. Saya tutup presentasi saya Bapak Ibu dengan mengatakan, Bapak Ibu itulah semua perkembangan. Sama seperti dulu kita takut ketika internet masuk, ternyata internet memberikan manfaat bagi kita. Dan sekarang kita pun bertanya-tanya, apakah lanjutan revolusi dari internet menjadi metaverse akan berguna bagi kehidupan kita? Saya akan kembali jawabannya kepada Bapak Paus. Teknologi adalah netral. Tergantung pribadi yang menggunakannya. Jika dia orang jahat, maka kejahatannya akan semakin cepat. Jika dia orang malas, maka kemalasannya akan semakin menjadi-jadi. Tetapi kalau dia adalah seorang dermawan, maka kedermawanannya akan kemana-mana. Kalau dia adalah orang yang senang berdoa, maka doanya akan kemana-mana. Kalau dia adalah orang yang senang berkarya, maka kehadiran metaverse akan mempercepat karyanya ada di mana-mana. Mari kita hadirkan kerajaan Allah. Mari kita sebarkan berita gembira dengan kehadiran metaverse yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jangan biarkan teknologi menggurui atau mengendalikan kita.
tetapi kitalah yang mengendalikan teknologi itu. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. 25 menit persis. Saya kembalikan ke Romo. Terima kasih, Prof. Wah, itu masukan yang baru bagi kita semuanya. Silahkan untuk menyampaikan bagaimana pandangannya tentang metaverse ini dan bagaimana gereja sesuai dengan dogmanya itu menyambutnya. Monggo, silahkan Romo Andalas. Terima kasih Romo Teguh. Prof. Eko Indrajit sudah memberi pengantar yang sangat bagus ya rekan-rekan tentang metaverse. Maka nanti saya akan memberi highlight saja pada beberapa hal yang barangkali langsung terkait dengan dunia Komsos, tempat rekan-rekan berkarya. Judul yang saya tawarkan adalah Gereja pada Era Metaverse, dan bahkan saya sebenarnya tergoda ya untuk memberi judul Gereja Metaverse, dan tadi Prof. Eko Indrajit sudah memberikan sesi yang sangat menarik. Nah, saya ingin membawa rekan-rekan pada dunia kita yang sedang berubah dan gereja ada di antaranya. Maka saya akan memulai presentasi dengan tayangan ini. Para artis, selebgram itu kalau dolan biasanya ke New York ya. Maka saya memberikan sebuah tayangan tentang New York. Ini kehidupan yang kalau boleh kita time lapsing ya, kira-kira dunia kita itu seperti ini. Dan tentu pertanyaannya adalah apakah gereja juga berjalan dalam ritme yang kurang lebih sama dengan dunia. Beautiful morning in New York City. Saya punya keyakinan bahwa di mana dunia kita berada, gereja perlu berada di lokasi yang sama. Nah, hari-hari ini kita punya neologisme baru, metaverse, dan setelah saya mendengarkan launching-nya Mark, CEO-nya Meta, dia mengatakan bahwa metaverse adalah frontier baru interaksi antar manusia. Dan ini menurut saya rekan-rekan langsung terkait dengan gereja,
karena gereja senantiasa mau berada di wilayah frontier. Maka nanti sejauh mana gereja siap ya dan menyambut fenomena metaverse ini. Maka saya mengajukan sebuah godaan kepada Anda, apakah tidak mulai dari sekarang kita membayangkan gereja metaverse ya. Tadi Profesor Eko Indrajit, barangkali nanti istilah meta bisa kita ubah ya. Yang penting verse-nya. Nah, apakah kita bisa mengimajinasikan gereja pada era metaverse ini? Dan yang dikatakan oleh Mark juga adalah metaverse adalah sebuah nama untuk level baru immersion dan experience. Kita semua saya kira mengalami ya, terutama dengan dunia digital yang sudah menjadi bagian dari hidup kita, bahwa, dan ini yang dikatakan oleh Mark ketika dia melaunching metaverse, kita sekarang ini berada, dan ini pengalaman kita di ruang Zoom ini ya, kita merasa sudah sangat dekat ketika kita berinteraksi dengan dunia Zoom, tapi sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita perkaya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Eko Indrajit. Pengalaman dan juga immersion kita pada dunia, itu sekarang ini sebenarnya masih ada banyak batas-batasnya. Dan metaverse adalah sebuah ikhtiar agar kita memiliki pengalaman dan immersion pada dunia kita secara pada level yang baru, pada level yang terbarukan. Nah, rekan-rekan, terutama kalau Anda sangat akrab dengan dokumen-dokumen gereja, terutama terkait dengan iman dan budaya, kita memiliki terminologi budaya baru. Ada bahasa-bahasa, simbol-simbol, pesan, dan paradigma-paradigma baru ya, yang mengajukan pendekatan-pendekatan baru akan kehidupan. Hari ini namanya adalah metaverse. Maka saya sendiri mengundang rekan-rekan untuk memandang metaverse ini tidak nyinyir duluan ya, tetapi mencoba menangkap spirit yang mau dibawa dengan terminologi baru metaverse ini. Dan saya mau, terutama buat rekan-rekan yang ada di Komisi Sosial masing-masing keuskupan, bahwa pembicaraan tentang metaverse ini nanti menjadi tempat istimewa ya bagi evangelisasi yang terbarukan. Nah, saya kira ya, kalau misalnya kita menggunakan gagasan Mark Prensi, seorang pakar pendidikan, kita tidak lagi berada dalam hubungan dengan dunia digital itu sebagai digital alien ya, bahkan digital adaptif itu nggak cukup. Bahkan dalam arti tentu kita menjadi digital imigran aja itu bukan sesuatu yang paling maju. Dan sekarang ini di gereja Katolik terutama kita berjumpa dengan generasi beriman digital Z dan generasi beriman digital Alpha, generasi terbaru di dalam gereja yang mendorong kita menggairahkan diskusi kita tentang gereja pada era metaverse. Dan ini tadi Pak Eko Indrajit sudah menghantar kita dengan metaverse ini, kita bisa membayangkan ruang-ruang doa, persekutuan yang lebih berciri inovatif dan lebih menarik dan penuh arti bagi para warga. Terutama barangkali di kota-kota besar ya, kota-kota besar dunia sekarang ini metaverse menjadi pembicaraan. Dan ini yang langsung dikatakan di dalam dokumen gereja bahwa gereja itu ingin menjadi sekurang-kurangnya salah satu penafsir atau pembangkit makna. Dan ini dalam beberapa dokumen gereja, Paus Fransiskus ini, apakah gereja masih menjadi penafsir atau pembangkit makna? Atau dia terseret dalam dunia yang sekarang ini kita hidupi. Maka saya ingin terutama pada pertemuan ini menularkan, membagikan bahwa salah satu yang seringkali membuat kita mandek, kita menyandang difabilitas dalam arti negatif adalah ketika kita sudah kehilangan parisia, kita kehilangan gairah, termasuk rekan-rekan yang ada di dunia Komsos Keuskupan, termasuk di Komsos KBI.
Dan hilangnya gairah itu karena kita lari ke tempat yang aman, ya. Hidup dalam dunia sempit, hidup yang mapan, pengulangan pola-pola tetap, nostalgia, pesimisme, dan macam-macam, ya. Misalnya di hadapan metaverse bisa jadi, ya, kita di Komsos KBI itu langsung bilang apa yang bisa kita buat, ya. Kita nggak berdaya dengan itu semua. Kita nggak punya sumber daya. Nah, itu bentuk pesimisme, ya, kurangnya gairah. Dan ini oleh Paus Paulus ke-6 sudah dinyatakan. Pewartaan kalau kurang gairah itu tidak menghasilkan apa-apa. Padahal secara teologi Allah itu dialami sebagai kebaharuan abadi. Maka gereja perlu berada, perlu menjangkau sampai ke frontier, sampai ke pinggiran, sampai ke perbatasan-perbatasan. Dan saya kira ini menggemakan kembali, ya, panggilan gereja, terutama ketika dia beranjak dari peradaban mimbar ke peradaban antena, dan juga peradaban-peradaban baru yang sekarang ini namanya adalah metaverse, bahwa gereja tidak hanya ingin menjangkau sejauh mungkin, melainkan juga gereja perlu menjangkau sedalam mungkin hati orang-orang yang menerima pesan pewartaan. Maka syarat yang perlu ada kalau kita mau mengejar dunia kita, berikut tadi yang disampaikan oleh Pak Eko Indrajit, dengan tidak hanya virtual reality, melainkan juga dengan augmented reality, adalah gereja perlu, terutama dalam diri mereka yang terlibat di dalamnya, tidak menjadi para birokrat dan pejabat, melainkan Anda semua adalah misionaris yang memiliki paresia, memiliki gairah, memiliki antusiasme, dan di hadapan fenomena metaverse, Anda punya keberanian apostolik. Anda tidak keder dengan dunia yang semakin bergerak ke arah metaverse. Karena kalau kita tidak melakukan itu, tadi Pak Eko Indrajit sudah menampilkan salah satu tur ke Museum Vatikan, ya. Di dalam beberapa dokumen gereja, museum itu digunakan sebagai metafor, ya. Ketika kita mengalami kemandekan pastoral, kita tidak lagi memiliki keberanian pastoral, dan gereja berhenti menjadi sebuah museum kenangan masa lalu. Maka diharapkan fenomena metaverse ini mendorong kita untuk membarui diri, termasuk rekan-rekan yang ada di komunikasi sosial. Dan metaverse itu menjadikan kita kembali pada kemudaan gereja. Maka bentuk-bentuk kemandekan pastoral, kemandekan pewartaan, itu perlu kita atasi. Juga posisi kita yang seringkali defensif, terutama dalam dialog dengan budaya-budaya baru. Maka nanti di dalam teks presentasi saya tidak banyak menampilkan sisi negatif dari budaya-budaya baru. Itu gereja sudah artikulatif membacanya, tetapi saya tidak ingin bahwa itu menjadikan kita defensif dalam dialog terbarukan dengan budaya-budaya baru yang sekarang ini punya pengaruh juga pada kehidupan religius, terutama mereka generasi-generasi yang paling akhir di dalam gereja. Sekarang ini generasi Z dan juga generasi Alpha, ya. Nah, mungkin Anda pernah juga, ya, melihat ini salah satu materi yang kita sampaikan juga di kelas pendidikan agama di Sanata Dharma, fenomena apakah seorang robot, ya, itu bisa menjadi religius dan bahkan menjadi pemimpin agama. Ini di beberapa komunitas religius sudah dicoba, ya. Ada beberapa, kita sebut aja, ya, prototipe, ya, semacam Wikipedia religius. Jadi orang bisa bertanya hal-hal yang terkait dengan keagamaan, tidak perlu membuka buku, tetapi ketika mereka berdialog dengan sosok-sosok ini, lalu mereka mendapatkan jawaban-jawaban, bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbilang complicated, ya.
Nah, gambar ini buat saya ikonik ya. Seorang paus yang sudah lansia, tetapi berusaha menampilkan kemudaan gereja dengan memegang iPad ya, agar dapat menjangkau generasi beriman digital Z dan Alpha hingga relung hati mereka. Religius terdalam dalam aktivitas katekese jauh dari mencukupi. Gereja katekes Injil memakai media digital. Gereja katekes Injil perlu masuk ke dalam budaya digital. Jadi kita tidak hanya seorang user dari media yang paling teranyar, dan ini gereja seringkali tanpa kesulitan ya untuk memilikinya, tetapi barangkali proses yang lebih alot seringkali adalah mencoba masuk ke dalam budaya digital tanpa terlebih dahulu punya banyak prasangka terhadapnya, sehingga seringkali kita lalu underuse ya produk-produk budaya digital, termasuk misalnya kalau di ruang Zoom ya, betapa banyak dosen yang tidak menggunakan banyak fitur dalam ruang Zoom, padahal fitur-fitur itu tersedia dan bisa menjadikan kelas itu menjadi sangat interaktif seperti ketika kelas itu berlangsung secara offline atau luring. Nah, ini adalah beberapa hal yang sudah dikenali oleh gereja dalam dokumen Orang Muda, Iman dan Penegasan Panggilan tentang budaya orang muda, preferensi mereka terhadap gambar, pentingnya sensasi dan emosi, prioritas pada hal-hal konkret, dan bisa dilaksanakan. Nah, apakah misalnya hal-hal baru terkait dengan dunia orang muda Z dan Alpha ini sudah menjadi kesadaran kita bersama? Maka misalnya bentuk-bentuk katekese sekarang ini akan lebih ke arah yang visual. Tadi Pak Eko Indrajit juga sudah memberikan contoh studi kitab suci dengan augmented reality dan virtual reality menjadi jauh lebih kaya daripada kita memakai peradaban yang mencirikan gereja itu diam-diam masih digitally alien ya. Kita belum sangat literate dalam dunia digital. Juga pentingnya sensasi dan emosi, dan saya kira ini sudah nampak ya dalam banyak kesempatan bahwa mereka yang bisa menangkap ya, bisa membaca afeksi audiens itu yang mendapatkan viewer lebih banyak. Maka kita melihat sebenarnya terutama dalam diri generasi-generasi Z dan Alpha, para pionir perjumpaan dan dialog antar budaya di dalam gereja kita. Ini salah satu seni instalasi yang saya sangat senang sekali. Federico Clapis, dia mencoba merupa generasi-generasi terbaru sekarang ini seperti apa, dan perupaan dia adalah mereka yang sedang ada dalam janin itu sudah memegang ini ya, memegang iPad ya atau tab. Dan ini mengundang saya untuk refleksi betapa sebagaimana gereja, pengalaman religius orang-orang muda sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Maka apakah gereja bisa belajar dari generasi-generasi yang paling baru di dalam tubuhnya? Bahwa kita mengalami migrasi digital, dan ini yang salah satu concern ya, bahwa orang muda berinteraksi dengan dunia real dan virtual di mana mereka masuk sendirian seolah-olah ke sebuah benua yang tidak dikenal. Dan saya mau membacanya dalam konteks penemanan gereja pada generasi-generasi baru ini. Kalau mereka berjalan sendirian, gereja ada di mana? Mengapa mereka bisa sampai sendiri? Maka rekan-rekan, menurut saya evangelisasi terutama pada era metaverse adalah evangelisasi yang mau memberi terang. Gereja kembali menjadi salah satu pemberi makna. Maka kita perlu menjangkau tempat-tempat di mana narasi-narasi dan paradigma-paradigma baru sedang dibentuk dengan membawa sabda Yesus kepada relung terdalam jiwa-jiwa di kota-kota kita. Ini yang disampaikan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium. Pewartaan Injil akan menjadi dasar
untuk memulihkan kembali martabat hidup manusia dalam konteks ini karena Yesus ingin mencurahkan kelimpahan hidup bagi kota-kota kita. Kalau metaverse itu menjadikan pengalaman kita akan hidup menjadi kaya, evangelisasi juga melalui komsos kita ingin menghadirkan Yesus yang juga melimpahkan kelimpahan hidup bagi umat manusia. Maka sebenarnya antara gereja dan metaverse ada titik-titik temu yang kita perlu menginisiasinya, kita perlu menjadi pionir perjumpaan antar budaya. Dan ini buat saya teman-teman modal dasar gereja pada era metaverse. Gereja memandang dirinya secara baru sebagai networking, sebagai jejaring. Begitu banyak lini dan persimpangan yang menjamin stabilitas, meskipun tiada satu titik pusat, tiada struktur hierarkis, dan bahkan tiada satu bentuk organisasi yang bercorak vertikal di dalam jejaring. Jejaring berfungsi justru karena semua elemen yang ada di dalamnya saling berbagi tanggung jawab. Maka menurut saya kalau gereja dipanggil kepada kekudusan, salah satunya kalau kita lupa pada dokumen misalnya Gaudete et Exsultate, Anda sebenarnya bisa belajar dari metaverse. Mendengarkan launchingnya Mark itu ada kegairahan, ada paresia, ada antusiasme. Dunia di depan barangkali belum sangat jelas, tetapi kita perlu membuka jalan kelahirannya. Maka gereja didorong untuk mewartakan Injil dan seperti metaverse meninggalkan sebuah jejak di dunia ini. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Romo Andalas, Romo Bapak Gereja ini. Dan kemudian juga kita bisa melihat, karena Romo Andalas ini kebetulan teolog yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan metaverse ya. Mungkin lain kali dipanggil teolog yang kontra, jadi bisa lebih ramai diskusinya ya. Tetapi terima kasih bahwa itu pencerahan kita semua, pencerahan di mana Romo Mutiara Andalas mengatakan ini menjadi semacam peluang atau semacam ladang Tuhan baru untuk pewartaan Injil, menemani anak-anak muda generasi Z dan Alpha dalam kecemasan mereka yang berjalan sendiri seperti di dunia baru. Itu. Terima kasih. Kita akan menampilkan pembicara yang ketiga, yaitu Bapak Frans Buti Santika, ya seorang motivator, bagaimana sekaligus juga komunikator, bagaimana metaverse ini berperan dalam pola komunikasi sekaligus dalam pola pemberian motivasi dalam karyanya Pak Frans. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Romo Teguh, Romo Andalas dan juga Prof. Eko. Terima kasih juga. Saya tadi sambil menunggu presentasi, saya sambil banyak mencatat ya, banyak informasi berharga yang sangat memperkaya. Juga Bapak, Ibu, para Romo sekalian, saya akan sharing hari ini sebagai trainer dan konsultan pengembang SDM. Biasanya awam menganggap saya motivator. Motivator itu hanya style gitu ya. Tapi saya persisnya pengembang SDM, soft skill khususnya komunikasi dan kepemimpinan. Nanti silakan sharing saya dicerminkan langsung dalam kehidupan pengembangan iman umat gereja, juga pengembangan di seminari, bisa jadi. Lalu kedua, saya juga mau sharing sebagai user, sebagai pengguna teknologi imersif dan pengguna metaverse. Di belakang saya ada ini headset, ya, ini sudah seperti handphone, jadi selalu ada di ruang kerja. Dan kalau meeting dengan klien terkait dengan pembuatan teknologi VR, IR, juga sarana metaverse, ya meetingnya harus lewat metaverse. Aneh kalau meetingnya masih analog begitu ya. Nah, saya akan lebih bercerita sebagai awam. Dari dua posisi tadi, silakan dihubungkan dan mari kita diskusikan. Walaupun saya belajar filsafat teologi, saya agak kesampingkan dulu ya. Supaya kaya dan saya tidak langsung membuat topik-topik yang langsung tajam menjurus dalam kehidupan beriman umat.
Saya share slide. Iya. Metaverse dalam gereja masa depan. Metaverse tanda kutip. Sepakat sekali dengan Prof. Eko bahwa metaverse itu miliknya Facebook, miliknya Mark ya. Kita bisa buat first line. Saya sudah membuat website, membuat rencana ke depan Heartspeaks Versa. Iya, akan mendesain berbagai modul pengembangan VR, AR untuk dunia pengembangan SDM. Keuntungan dan tantangan ini fokus saya. Nah, melanjutkan sharing mungkin yang lebih nyambung ini di Prof. Eko ya, sebagai sama-sama awam, saya mau menggarisbawahi bahwa tak bisa dipungkiri kita itu memang sudah berada di era digital, di era Society 5.0 bahkan ya, bisa jadi ya, sudah masuk Indonesia juga. Salah satu indikatornya ya orang sudah menggunakan sarana teknologi dengan sangat amat masif. Jumlah handphone 370 juta, sementara populasi Indonesia 277. Artinya ada satu orang punya 2-3 handphone. Mungkin ada di pedalaman di hutan yang tidak ada sinyal itu belum pakai handphone, tapi toh segelintir. Pengguna internet pun sudah 204 juta. Ini hasil riset 2021 yang di-launching 2022 oleh Hotsuite untuk Indonesia. Pengguna medsos pun sudah lebih dari setengah. Ke depan akan terus semakin kuat. Dan sebetulnya teknologi metaverse, teknologi komunikasi jarak jauh secara 3 dimensi, dugaan saya setelah banyak ngobrol dengan para engineer, saya yakin untuk dunia Prof. Eko dan para engineer di bidang ICT itu bukan sebuah hal yang aneh, bukan sebuah hal yang baru, yang revolusioner, sama sekali tidak revolusioner. Itu hanyalah evolusi. Dimulai dari apa? Kita bisa berangkat paling jauh di telepon, ketika suara bisa ditransmisikan, orang bisa bertemu seakan-akan dalam tatap muka langsung padahal hanya suara yang ditransfer. Grambel ya, dalam rangka membantu orang bisa tuli. Kemudian yang pilar selanjutnya ketika ditemukan teknologi untuk membuat desain secara computerized. Itu titik berangkat selanjutnya. Lalu audio sudah, visual dan visual yang dijadikan video itu juga sebuah pilar untuk menuju di era metaverse kini. Dan Prof. Eko tadi katakan ya Roblox dan lain-lain itu juga sebuah versa. Ketika saya ceritakan dalam sebuah webinar untuk umum bahwa Roblox dan lain-lain itu metaverse, saya diketawain gitu, oleh beberapa orang. Bagi mereka metaverse masih 10 tahun lagi, seperti yang dikatakan Mark. Tidak, metaverse sudah ada di realitas virtual itu. Sudah berjalan dan anak-anak kita sudah lakukan setiap hari. Anak-anak saya juga sudah lakukan. Berkomunikasi. Jadi ini adalah sebuah evolusi yang tak bisa dipungkiri. Karena itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apa keuntungan? Saya langsung to the point ke sana ya. Keuntungan lalu saya tidak mengatakan kerugian tapi tantangan. Ini satu ilustrasi ketika tahun lalu kami membuat kelas public speaking lalu menggunakan VR. Banyak testimoni yang seru, menarik. Bahkan ada seorang direktur, seorang ibu yang fasih berbahasa Inggris, lalu kami masukkan dia ke ruang virtual yang isinya 100 orang bule internasional, ada kulit hitam, kulit putih digabung. Dan apa yang terjadi, ibu yang sangat fasih public speaking tiba-tiba tercekat tidak bisa bicara. Di situ dia menemukan traumanya. Mengapa dia terlihat hebat di dalam, tapi ketika keluar negeri dia selalu kacau begitu ya. Jadi ini salah satu keuntungan VR, teknologi yang merupakan pintu masuk menuju metaverse. Dalam ruang kecil mereka bisa berjumpa dengan orang-orang secara virtual yang rasanya betul-betul hidup dan merespon mereka dengan teknologi AI. Nah, yang saya dan teman-teman lakukan di Prime Skills, saya sebagai content advisor, designer advisor, itu membuat VR ini atas permintaan PBNU, VR dakwah, untuk nurse, public speaking, untuk bermain, untuk relaksasi karyawan, untuk laboratorium, kemudian untuk latihan sales training. Bayangkan kalau salesman baru dilatih sebentar lalu dilepas. Berapa banyak korbannya? Ya, karena nggak puas. Dan juga dia sendiri menjadi korban. Karena trauma ditolak terus. Tapi dengan latihan menggunakan VR, dia akan fasih lebih dulu, baru boleh dilepas menjumpai orang-orang di luar sana. Lalu untuk arsitektur dan juga eksplorasi, bisa untuk virtual tour. Nah, dalam dunia training, dunia saya, metaverse adalah sebuah fase
dalam pengembangan SDM dan juga mungkin dalam dunia pendidikan. Berawal dari traditional learning ya. Kalau saya dan teman-teman di sini saya lihat beberapa teman trainer-trainer handal itu menggunakan buku handout, kemudian naik kelas lagi OHP dan flip chart gitu. Kemudian naik lagi menjadi LCD projector, itu bisa masuk dalam kategori traditional learning, yang pertama analog, yang kedua digital. Lalu naik kelas, sempat booming e-learning menggunakan LMS. Seperti Udemy misalnya, nah itu e-learning. Di luar negeri sangat marak, tapi di Indonesia kurang. Katanya karena orang Indonesia kurang terbiasa belajar mandiri, sehingga kurang laris. Padahal perusahaan-perusahaan besar mengimplementasikan e-learning ini. Maka beberapa perusahaan kemudian menghubungi teman saya yang menjadi founder dan CEO Prime Skills untuk membuat, digital learning. Ya, sebelum virtual reality. Nah, digital learning ini pintu masuk juga menuju augmented reality karena sarananya sama, yaitu smartphone. Di sini mereka belajar tidak lagi menggunakan komputer tapi handphone. Karena handphone tuh mudah ya. Sangat mobile, bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai untuk belajar dari mana saja, dan kemudian naik ke VR AR learning. Nah, ini yang sekarang mulai booming. Perusahaan-perusahaan besar rata-rata sudah mulai mengimplementasikan teknologi ini, dan dari sini tentu tidak ada jalan lain selain ke metanya, boleh kita kasih tanda kutip ya, metaverse learning. Apa sih bedanya nomor 4 dan nomor 5? Saya minta izin pinjam konsepnya Prof. Eko ini. Ini saya copy dari konsep Prof. Eko ya. Ada offline, online dalam proses belajar. Ada sinkronus, asinkronus. Sinkronus berarti sama waktu, asinkronus tunda, beda waktu. Offline sinkronus yang secara konvensional dulu kita lakukan, hadir dalam satu ruangan, punya sense of being together sangat kuat. Interaksinya maksimal. Sementara online seperti kita sekarang, interaksi mungkin bagus, apalagi kalau kita mahir menggunakan fitur-fitur dari platformnya, tetapi toh tetap saja terbatas. Begitu juga ketika belajar sendiri, offline asinkronus dengan online asinkronus menggunakan Google Classroom, menggunakan Microsoft yang bukan Teams ya, yang lain-lain itu, maka bisa belajar tapi secara tunda. Maka VR AR itu lokasinya di sini. Menghubungkan, ya, dia tetap belajar sendiri, tapi menghubungkan dirinya dengan komputer. Karena aplikasinya sudah direkord, direkam, diinstal. Rasanya bertemu dengan banyak orang, tapi orang itu sungguh virtual. Bereaksi karena menggunakan AI. Nah, metaverse ada di sini. Menghubungkan antara yang sedang kita lakukan sekarang, komunikasi menggunakan 2 dimensi teknologi, dengan yang 3 dimensi asli. Kita ketemu 3 dimensi virtual. Di situ kita akan bisa menoleh kiri kanan, berjalan asal di area terbatas ya, melihat teman-teman kita. Sayangnya sekarang masih dalam bentuk avatar, sehingga terbatas dalam hal teknologi. Dalam hal melihat detail ekspresi wajah itu belum bisa. Kemudian micro gesture nggak bisa dilihat pokoknya. Maka kurang pas kalau misalnya untuk kegiatan yang membutuhkan pengamatan nonverbal. Konseling, ya. Mengecek kejujuran untuk wawancara kerja masih belum maksimal menggunakan metaverse. Tapi lebih baik menggunakan Zoom. Karena detail wajah masih bisa dilihat. Tapi ke depan saya yakin dengan teknologi hologram biasanya, itu yang lebih murah, maka metaverse akan lebih detail lagi. Nah, mengapa para pengembang SDM suka? Saya menggunakan kalimat filsuf David Chalmers. Simulations are not illusions. Virtual worlds are real. Virtual objects are real. Jadi, simulasi yang dibuat secara virtual ternyata memang bisa menghasilkan dampak yang real. Karena dirasakan real oleh si penggunanya. Ada ungkapan di kalangan motivator, pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan yang fakta dan ilusi. Buktinya ketika kita diminta membayangkan jeruk nipis, maka lidah kita akan mengeluarkan air liur untuk melawan rasa asam. Padahal jeruk nipisnya hanya dalam imajinasi. Reality is constructed by your brain. Ya, ini dari Patrick Kavanagh, seorang neuroscientist. Jadi penting untuk memahami kita sesungguhnya tidak melihat realitas. Kita melihat story that's being created for us. Baik oleh diri sendiri melalui tanda kutip halusinasi ataupun oleh orang lain.
Melalui kata-kata, melalui cerita, story, kita bisa berimajinasi. Dan sekarang yang jauh lebih kuat, melalui teknologi imersif ini. Maka betul-betul otak percaya. Dan otak berespon sebagaimana yang mereka serap melalui panca indera. Romo, Bapak Ibu, yang sekarang maksimal diserap itu aspek visual. Dan hal itu menguntungkan kenapa? Karena mayoritas kita berespon dari indera visual. Dan kedua, telinga. Lalu ketiga, rasa yang belum dikembangkan, gerak. Nah, di luar sudah dikembangkan bagaimana menggunakan aroma. Dan aromanya, struktur kimianya dibedah, kemudian ditransmit melalui internet dan dimunculkan di dalam device di ruangan itu. Sehingga misalnya kita mau ke Jepang, mau menghirup aroma alam Jepang dengan khas bunga sakuranya. Bisa sambil kita melihat Jepang secara virtual, aromanya pun muncul. Itu tidak lama lagi. Nah, VR dan AR sangat mendukung proses belajar di experience. Di bagian new and challenging experience, helping workers solve problems reflective dan refleksi praktis. Di sini, di bagian ini. Maka menjadi favorit dalam dunia kerja, khususnya pada perusahaan-perusahaan karena masih mahal ya sementara perusahaan besar. Dulu seminar training hanya di sini. Lalu coaching, simulasi ada di sini. Dan mereka simulasinya lebih real, menunjang pengalaman kerja yang belum fase selanjutnya. Mengapa? Karena berisiko kalau langsung diterjunkan. Jadi persisnya bagaimana? Kok berisiko? Kita ambil contoh implementasi dalam virtual training ya. Silakan nanti diadaptasikan dalam konteks Komsos juga. Virtual tour, Prof. Eko sudah ceritakan. Romo Andalas juga sudah ceritakan. Nah, dalam dunia kerja kami juga sedang menggarap, menyiapkan konsep bagaimana si pekerja itu bisa datang tidak hanya ke samudera kawah tapi juga ke pertambangan, bahkan di dalam tambang. Jadi kalau peresmian tambang tidak lagi datang ke lokasi, cukup dari kantor dan di sana dipasang kamera 360 degree. Simulasi aktivitas beresiko, pemadam kebakaran, operator pesawat, dan semoga jadi Pas Pampres juga mau minta dibuatkan VR untuk latihan respon cepat. Mempelajari benda dalam tubuh makhluk hidup, entah organ hewan atau manusia yang biasanya menjijikkan dan butuh sarana yang banyak. Nah, ini cukup lewat VR dulu sampai dia fasih mahir baru menggunakan benda sebenarnya. Eksplorasi benda makro dan mikro, mengeksplorasi alam semesta, molekul, bakteri dan sebagainya, menghafal informasi detail dan rumit. Misalnya mau menghafal kitab suci pun bisa menggunakan teknik ini. Sense of presence untuk public speaking dan presentasi, untuk sales juga bisa membangun confidence. Terapi psikologis, punya mental block bisa disembuhkan dari sini. Bahkan saya terbayang dulu biasa para romo kontemplasi kan berjuang sendiri ya secara imajinasi. Nah, siapa tahu dimungkinkan ya kisah misalnya kelahiran Yesus, kisah Yesus ditemukan di Bait Allah itu bisa dibentuk dalam format virtual reality sehingga kontemplasi jauh lebih maksimal. Belajar bahasa asing, ini juga memudahkan. Mengapa? Karena kita bisa buat menggunakan si native ya, bule yang sebenarnya untuk menjadi coach, menjadi trainer. 1 kali direkam dan setelah itu kita semua bisa menggunakannya. Maka biaya training dengan si native menjadi jauh amat sangat murah. Hanya butuh biaya besar di awal. Sosialisasi materi rutin dan repetitif untuk safety induction, untuk visi misi, nilai. Nah, bayangkan suatu hari ke depan para seminaris setiap bangun pagi sebelum atau setelah misa menggunakan VR untuk menyaksikan pengajaran dari Bapak pendiri mereka. Asik sekali kan ketimbang hanya dibacakan. Lalu edukasi moral dan pelajaran budi pekerti melalui kegiatan simulasi. Misalnya di zaman sekarang anak-anak tidak biasa mungkin diajak berespon membantu orang yang susah, membantu orang tua yang kesulitan. Nah, dimainkan dalam simulasi terkendali. Dan sudah ada risetnya bahwa dengan menggunakan VR ini, peserta belajar itu 275% more confident to act on what they learn. Kemudian 4 kali lipat, berarti 400% ya, lebih fokus daripada e-learning menggunakan komputer atau handphone. Lalu faster than classroom training on average secara rata-rata, lebih cepat juga 4 kali lipat daripada yang
analog dalam kelas langsung. Dan terakhir, more emotionally connected. Jadi lebih terkoneksi secara emosional kepada konten daripada classroom yang membuat fokus mereka belum tentu bisa maksimal. Tergantung dari kondisi ruangan dan juga kompetensi dari sang fasilitator atau guru atau pengajar. Dalam konteks kerja sekarang, ya saya sebagai user yang kedua ini, yang sering kami lakukan adalah meeting. Jadi dimanapun klien berada, biasanya kalau memang sudah jadi klien ya dipinjami atau diminta beli VR, lalu meetingnya dari situ rutin, bisa tiap hari, bisa seminggu sekali. Dan ini contoh, saya capture diri saya kalau di VR ya, hari itu sedang menggunakan baju pink. Dan ini kondisinya. Masih berupa avatar memang, sehingga lemahnya seperti saya katakan, wajah nggak bisa terlihat detail. Nah dalam konteks kerja juga kita bisa mengamati. Misalnya mendesain mobil, mendesain mesinnya, mendesain segala teknologi yang bisa diciptakan, yang memang bentuknya 3 dimensi. Sebelum teknologi itu diwujudkan, bisa dianalisa melalui virtual. Nah, jadi dalam dunia kerja apa untungnya? Pertama, lebih aman terkendali. Misalnya orang harus masuk ke dalam gua atau ke dalam lubang gitu ya untuk perbaikan. Ya dia belajar dulu. Lebih hemat biaya, di awal memang mahal. Sekarang kebanyakan masih cukup mahal, tapi ke depan saya yakin akan makin murah. Efisien tenaga dan pikiran, tidak usah pergi kemana-mana. Dan untuk persiapan pun sistem AI bisa membantu. Kualitas dan kuantitas komunikasi lebih maksimal. Mengapa? Karena setiap saat kita bisa ajak mereka berkomunikasi dan ada rasa kehadiran yang lebih maksimal dibandingkan yang 2 dimensi. Kerja sama tim juga lebih maksimal. Komunikasi lebih baik, maka kerja sama tim bisa lebih baik lagi. Apalagi setiap ide bisa langsung diwujudkan, ya tentu butuh waktu ya, dalam format virtual 3 dimensi tadi. Lalu untuk pengembangan kompetensi SDM pun bisa lebih mandiri. Saya lupa menuliskan kata mandiri. Mengapa? Karena sarananya cukup dikirim misalnya karyawan di seluruh daerah. Komsos ada di seluruh Indonesia. Maka cukup Romo Stephen mengirimkan dokumen lalu materi pembelajaran di dalam headset VR atau taruh di cloud. Lalu setiap tempat, setiap keuskupan punya VR tinggal download dan mempelajarinya dari situ. Kemudahan dalam aktivitas marketing tentunya juga karena ada pengunjung yang datang dan mereka melihat-lihat di sana bahkan bisa berbelanja. Nah, dalam hal ini metaverse yang saya bahas lebih fokus untuk dunia pendidikan dan komunikasi. Ya komunikasi dulu ya, kemudian pendidikan, pengajaran, pelatihan. Tetapi di tempat lain dipakai juga untuk bisnis. Termasuk kita familiar dengan istilah NFT, ya kripto dan sebagainya. Dan terakhir dalam konteks gereja, apa manfaatnya? Saya tidak mengeksplorasi banyak agar Romo dan Bapak Ibu justru kita mengeksplorasi bersama di sini. Namun clue-nya yang pertama, dapat berkumpul dari mana saja untuk kegiatan pengembangan umat dengan tampilan yang lebih maksimal secara visual daripada 2 dimensi menggunakan Zoom dan sejenisnya atau bahkan hanya lewat telepon atau text chat. Dapat melakukan interaksi interpersonal untuk konsultasi bimbingan rohani dengan rasa kehadiran lebih kuat. Loh kok tadi Frans Budi katakan nggak bisa untuk konsultasi ketika kita ingin melihat wajah? Yes, tapi saya menyadari dan mengalami ketika kita bimbingan rohani rata-rata kita tidak melihat wajah kan, kita menunduk gitu. Dan Romo pun menggunakan intuisi kuat, rata-rata tidak menatap wajah si konseli, si anak bimbingan. Maka kita bisa bayangkan untuk pembinaan keluarga, umat tetap bisa. Rasa kehadirannya begitu kuat dan Romo tiba-tiba bisa hadir di rumah mereka untuk memberikan bimbingan. Bayangkan keluarga yang berkonflik, kemudian mengajar anak-anak untuk berkatekesi, orang tua nggak sempat dan nggak paham kitab suci, kurang paham, maka katekis bisa hadir di sana, frater bisa hadir, masuk ke setiap rumah umat. Kegiatan katekesi menjadi jauh lebih dinamis, efektif dan menarik melalui berbagai bentuk games dan kuis karena dirancang lebih dulu. Dan wisata rohani pemahaman sejarah gereja dapat dilakukan melalui kunjungan virtual ke tempat-tempat bersejarah. Tadi juga sudah dibahas. Dan terakhir, internalisasi. Saya pakai istilah tanda kutip ya, indoktrinasi ajaran iman dan nilai-nilai kehidupan juga bisa dilakukan melalui aneka video dan games. Nah, ini penggunaan VR dan metaverse untuk kegiatan gereja. Nah, tantangannya adalah, masih ada tantangan 2 menit lagi.
Perkembangan psikologi dan perilaku individu bisa sangat dipengaruhi oleh software yang dimainkan. Kalau gamenya bunuh-bunuhan, nah menjadi lebih agresif. Gamesnya marah-marah, berantem, agresif. Karena itu tergantung kita yang memilih dan kita yang menggunakannya. Pilihannya begitu banyak. Menimbulkan adiksi dan kondisi terasosiasi mendalam. Begitu intens sehingga muncul identifikasi. Kalau nggak dikendalikan, ini tentunya terjadi pada remaja. Kebanyakan. Lalu manajemen diri dan waktu kadang bermasalah. Begitu asiknya dunia virtual sehingga malas keluar dari dunia virtual. Tenggelam dan enggan bahkan melepaskan diri dari kegiatan relasi sosial fisikal. Mengalami isolasi sosial. Saya mengamati, saya punya anak kedua yang masuk SMP itu langsung virtual. Jadi belajar dari rumah. Dan ada satu fase ketika pandemi turun, ya surut, mereka anak-anak saya masuk ke sekolah, anak pertama senang sekali karena kelas 1 masuk secara fisik biasa. Yang anak kedua ketika masuk kelas 1 langsung virtual, ketika di kelas 2 diajak tatap muka langsung, canggung semuanya. Dan ketika ditanya semuanya, kelas yang dari awal virtual, mereka menjawab lebih baik belajar dari rumah. Nah, ini menjadi tantangan. Dan kelima, menjadi jauh dari dunia nyata, canggung dalam interaksi sosial seperti saya ceritakan, dan terjadi perubahan tata krama adat istiadat, dan bisa jadi juga mempengaruhi tradisi gereja. Sebagai penutup, pesan saya kutip kata Mark, virtual reality dulu adalah mimpi, science fiction ya. Tetapi internet dan juga mimpi kan dulu, begitu juga dengan komputer dan smartphone. Namun itu semua sekarang kenyataan. Demikian. Mas 10.25. Oke, terima kasih Pak Frans Putih Sanjaya. Ternyata Santika ya. Ternyata banyak sekali faedahnya dalam dunia kita semua, dalam aplikasinya. Dan ini tentu saja akan sangat membantu kalau kita mempunyai prasarana seperti itu. Baik itu sebagai para karyawan-karyawan pekerja-pekerja di gereja untuk pewartaan Injil maupun untuk profesional dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Fran ya. Sama-sama, Armo.